Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala khawla wala quwata illa billah. Hadirin hadirat jamaah salat Isya yang insyaallah sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Keberkahan bulan suci Ramadan di antara yang paling besar setelah kewajiban melaksanakan ibadah puasa, yakni turunnya Al-Quranul Karim. Mungkin kemarin sudah dibahas berkaitan dengan nuzulul Quran, namun kita akan membahasnya dalam dimensi yang lain. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa luar biasanya penurunan Al-Qur'an ini. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lil nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini diturunkan kepada jabal, kepada gunung, maka engkau akan melihatnya ketakutan dan terpecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah kami membuat perumpamaan manusia kepada manusia, ya, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Bayangkan, bisa dibayangkan gunung yang kokoh berdiri menolak untuk menerima Al-Quran, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit merupakan kitab yang mulia. Di dalam Quran suratul Waqiah disebutkan, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu lakasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin." Jadi Allah bersumpah dengan tempat terbitnya nujum, bintang-bintang, bahwasanya sumpah itu merupakan sumpah yang agung, sumpah yang besar jika kalian mengetahuinya. Al-Quran itu merupakan bacaan yang sangat mulia yang tersimpan di Lauhil Mahfuz, di tempat yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Lalu Allah memilih malam untuk diturunkannya, adalah merupakan malam yang paling mulia dari 365 hari. Memilih bulan menjadi bulan yang paling mulia sebagai sayyidus syuhur, bulan suci Ramadan. Dan yang membawanya Jibril alaihissalam merupakan malaikat yang paling mulia, pemimpin dari para malaikat. Kemudian Nabi yang menerimanya adalah Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan ditujukan kepada umat yang terpilih, umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Quran surat Ali Imran 110. Dalam ayat lain dikatakan, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi
wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika fadlul kabir. Dan kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami mustafaina. Jadi ini merupakan pilihan umat, yang pilihan yang terbaik dari umat sebelumnya, ya. Tapi sebagian mereka ada menzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang kemudian lebih awal melakukan kebaikan dengan izin Allah. Tapi semua itu dikatakan oleh Allah SWT, dengan dikaruniakan, diwariskannya Quran kepada mereka, Allah mengatakan dzalika fadlul kabir, itu merupakan karunia yang sangat besar. Karena itu atas karunia ini hendaknya kita bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kalian bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa yang dikumpulkan manusia berupa kenikmatan duniawi. Lebih baik karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka kita kemudian didorong untuk bergembira. Kita harus bergembira dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diturunkannya Al-Quranul Karim kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pada muqaddimah tadi Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran ini merupakan kitab yang penuh berkah yang kami turunkan, maka ikutilah Al-Quran itu, bertakwalah, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dibayangkan betapa berkahnya Quran ini, dimanapun diletakkan menjadi mulia dan memuliakan, karena dia sendiri merupakan kitab yang penuh berkah. Lalu muncul pertanyaan, kapan Quran itu memberikan berkah? Apakah kita membelinya? Kita membeli Quran yang paling mahal, lalu secara otomatis kemudian membawa berkah bagi kehidupan kita? Atau kita buat tulisan kaligrafi yang paling indah mungkin? Dan alhamdulillah ini menghiasi masjid kita yang indah ini, kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Apakah secara otomatis kemudian itu membawa berkah? Hadirin yang dimuliakan Allah, sama sekali tidak. Bukan itu. Tapi kapan kemudian Quran itu membawa berkah? Yaitu ketika dibaca, ditadabburi, dan kemudian diamalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan rezeki yang kami berikan, baik secara sirri, sembunyi, maupun secara niatan, secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Bayangkan, membaca Al-Quran itu adalah orang yang mengharapkan perniagaan tidak pernah mengalami kerugian, untung terus. Mana ada perdagangan di dunia ini tidak pernah rugi? Pasti pernah rugi. Tapi membaca Quran adalah perdagangan yang tidak akan pernah rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena nanti di hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Dan untuk bisa membaca Quran tidak lain dan tidak bukan harus dipelajari dulu. Maka Nabi mengatakan,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Bayangkan membaca Quran 1 huruf dapat 10 pahala, 3 huruf dapat 30 pahala. Baru kita bilang alif lam mim dapat mungkin 30 pahala. Apalagi kalau di bulan suci Ramadan. Karena ada hadis khusus yang mengatakan bahwa dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, pahala sunnah diangkat derajatnya setara dengan wajib. Padahal yang namanya sunnah bagaimanapun ia dilakukan tidak akan pernah bisa menyamai wajib. Tapi karena keberkahan Ramadan, maka yang sunnah itu diangkat derajatnya selevel dengan yang wajib. Masyarul muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membawa berkah itu ketika Quran itu kemudian ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun falyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad itu penuh berkah. Itu berkah. Maka tadabburilah ayat-ayatnya. Mentadabburi berarti kan kita memahami maknanya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang termasuk hajrul Quran, karena ada yang ayat mengatakan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, ya berkata Rasul, maksudnya Rasul sallam ini berkeluh kesah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjadikan itu sebagai firman-Nya disampaikan kepada umat manusia. Berkatalah Rasul, maksudnya Muhammad SAW, bahwa ya Tuhanku, umatku menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang diacukan, diabaikan. Syekhul Islam mengatakan bahwa tidak mau membaca Quran hajrul Quran, mengabaikan Quran. Membaca Quran tapi tidak mau mentadabburi termasuk hajrul Quran. Nah, karena itu bagaimana mentadabburi Quran? Ya bisa kemudian kita menelaahnya dengan tafsir atau bertanya kepada ulama atau kemudian memperjelas makna daripada ayat tersebut kepada orang yang mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membawa berkah itu adalah ketika Quran diamalkan. Makanya kemudian Syekhul Islam juga mengatakan masih juga disebut hajrul Quran, sudah ditadabburi tapi tidak diamalkan, masih kategori sebagai hajrul Quran, mengabaikan Quran. Dalam Quran disebutkan matsalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamatsali himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepadanya Taurat. Nah, ini memang berbicara tentang Taurat, yakni orang-orang Yahudi. Lalu kemudian dia tidak mengembannya, tidak melaksanakannya, ya tidak menerapkannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Keledai merupakan hewan yang bodoh. Ini perumpamaan yang sangat buruk, ya. Artinya kalau kemudian hewan itu membawa kitab-kitab karena memang tidak berakal. Tapi bagaimana selanjutnya Allah mengatakan bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang kemudian dipikulkan kepadanya kitab, diberikan kitab tapi tidak dilaksanakan itu. Ya. Maka Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau tadi di segmen pertama dari ayat itu memang khusus spesifik kepada Yahudi kitab Taurat, tapi ketika segmen yang kedua dikatakan bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah, di situ semua ayat-ayat Allah yang dimaksud termasuk Quranul Karim. Artinya siapapun yang kemudian tidak mau menjalankan Quran sementara Quran sudah diberikan, maka diumpamakan seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tentu perumpamaan lebih buruk lagi kepada mereka yang paham Quran tapi tidak menerapkannya. Nah, karena itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menerapkan Quran ini memang ada
wewenang yang kemudian bisa dilakukan oleh manusia, ada bisa kelompok, tapi juga kemudian ada bidangnya negara. Tadi saya mendengarkan ayat yang dibacakan Pak Ustadz tadi, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi rabbi adkhilni mudakhala sidqin wa akhrijni mukharaja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ayat itu turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ayat itu dalam Quran surat Al-Isra ayat 80. Dan itu ada kaitannya dengan sebelumnya, bahwa ayat pertama surah Al-Isra adalah peristiwa Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra itu adalah peristiwa pengalihan kepemimpinan dari Yahudi kaum Bani Israel, yakni Yahudi Nasrani, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah beritakan bahwa Bani Israel itu akan membuat kerusakan 2 kali. Wa qadaina ila bani Israila la tufsidunna fil ardi marratain. Nah, dan seterusnya. Lalu kemudian pada ayat ini berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi waqul, dan katakanlah ya Muhammad, Rabbi adkhilni mudakhala sidqin wa akhrijni mukharaja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maknanya adalah, ya Allah, masukkanlah aku di kota Madinah dengan masuk dengan cara yang baik, dan keluarkanlah aku dari kota Makkah dengan cara keluar yang baik, dan berikanlah aku kekuasaan yang dapat menolong agama ini. Bayangkan, Allah sendiri ajarkan kepada nabinya, karena dia tidak bisa menerapkan Islam itu tadi secara kafah. Kalau kemudian tadi dalam skup individu bisa dilakukan, sholat, puasa, haji dan seterusnya bisa kita lakukan. Kemudian dalam hal kelompok itu juga terbatas pada kelompok, tapi dalam hal tertentu itu kemudian tidak bisa kecuali dengan adanya kuasa. Nabi kita sendiri seperti itu. Nah, karena itulah ayat berikutnya mengatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan apabila kebenaran itu kemudian datang, maka kebatilan akan lenyap, dan pasti kebatilan akan lenyap. Terjadi 2 peristiwa besar di bulan suci Ramadan yang kemudian menunjukkan eksistensi kaum muslimin dan menghapuskan kebatilan, yakni tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah, perang Badal Al-Kubra, yang kemudian telah menentukan positioning kaum muslimin pada waktu itu, meskipun hanya 300 orang berbanding 1000 orang, yang kemudian membuat mereka itu betapa kuatnya kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tanggal 10 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah, yakni terjadinya Fathu Makkah, itulah kemudian Khalid bin Walid mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. 360 patung di situ dihancurkan, dimusnahkan, bersilah Makkah pada waktu dari kesyirikan. Kenapa? Bisa karena kuasa. Nabi sudah menjadi kepala negara, memimpin pasukan 10.000 masuk kota Makkah, tidak ada perlawanan, dengan damai dan aman. Maka Nabi mengatakan, siapa masuk di Masjidil Haram maka dia aman, siapa masuk di rumahnya Abu Sufyan maka dia pun juga aman. Pemuliaan, sehingga kemudian akibatnya Abu Sufyan masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di dalam menjadikan Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan yang agar supaya membawa berkah, tentu bukan hanya dibaca, tapi itu dibaca sendiri berkah ya. Berkahnya luar biasa, sangat berkah membaca Quran itu. Tapi tidak terbatas, tapi dituntut kita mempelajarinya, mendalaminya supaya kemudian kita paham maknanya. Tapi tidak sampai di situ juga. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menerapkannya atau menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalah artinya tadi itu? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Quran ini sebagai syifa, penawar obat, dan kemudian rahmat bagi orang-orang beriman. Itu tidak akan terjadi kecuali diambil sebagai petunjuk. Maka kemudian dengan begitu barulah Quran itu bisa membawa keberkahan. Berkah itu apa sih? Para ulama mengatakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Atau dalam Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim mengatakan annama wa ziyadah, tumbuh berkembang. Karena kemudian asalnya adalah bahwa kebaikan yang langgeng. Ini sampai di mana ini? Jam berapa nih? Nah, sedikit lagi. Umat Islam ini hidupnya selalu
mohon kepada Allah diliputi dengan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan keberkahan. Kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabi mengajarkan kita supaya rezeki itu berkah. Lalu kemudian datang ke pengantin, barakallahu lakum wa barakalaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kita mendoakan keberkahan buat kedua mempelai. Nabi kita juga doakan secara khusus, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Makanya kalau pagi hari itu mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari jangkit tidur, manfaatkan zikir, membaca Quran dan beramal kebaikan di situ, insya Allah berkah. Bersedekah berkah di situ. Jangankan kita, nabi-nabi pun juga kemudian mohon doa agar ada keberkahan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika terombang-ambing, banjir bah melanda, entah kemana perahu ini, karena yang hidup hanya yang ada di atas perahu Nabi Nuh. Maka entah kemana perahu ini mau menuju, nggak ada pedoman, nggak ada petunjuk. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang berkah, Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Bagus ini doa, dibaca, diamalkan. Semoga rumah kita, tempat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi pun kemudian mohon doa agar dapat berkah. Kita doa di tahiyat terakhir itu, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berkahilah ya Allah, berikanlah berkah, limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau limpahkan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Bayangkan 1,7 miliar penduduk dunia, mungkin semua tidak sholat, tapi mungkin 500 juta lah, anggap begitulah ya, 500 juta kali 5 kali sehari semalam. Bayangkan 2,5 miliar setiap hari doa itu dikirimkan buat berkahan Rasulullah SAW. Padahal yang layak untuk mendapatkan berkah itu kita, karena Nabi sudah dijamin masuk ke dalam sorga. Tapi hakikatnya doa itu kembali kepada kita, karena malaikat yang mendengarkan doa kita akan menjawab untuk dia juga yang semisal. Jadi kalau kita doakan, sesungguhnya mendoakan diri sendiri, mendoakan saudara kita dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sesungguhnya mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tiadalah balasan bagi kebaikan itu kecuali dengan kebaikan pula. Nah, karena itu sebagai kesimpulan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya hidup kita berkah bersama dengan Quran, mari kita membaca Quran dengan sebanyak-banyaknya membacanya, mari kita mentadabburinya dan selanjutnya kita amalkan. Hanya saja pengamalan Quran ini janganlah kemudian terbatas pada hubungan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Quran, aqimis salawatuz zakat, kita laksanakan rame-rame, alhamdulillah. Walillahi ala nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kita melaksanakan bagi yang mampu. Kutiba alaikumusiyam, kita laksanakan. Tapi kita belum laksanakan wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kemudian menerapkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah, padahal Allah memberikan berkah kalau diterapkan. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menerapkan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Injil, hukum-hukum Al-Quran yang datang dari Tuhan mereka, pasti kami akan berikan, sungguh-sungguh berikan daripada makanan dari atas kepala mereka dan dari bawah kelapak kaki mereka. Terakhir ayatnya, walau annahum, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri beriman, bertakwa, maka kami akan limpahkan, pastilah limpahkan berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, yakni mereka meninggalkan Quran, maka kami siksa mereka dengan akibat perbuatannya. Semoga bulan suci Ramadan ini dengan Quran yang diturunkan oleh Allah SWT yang penuh berkah, membawa keberkahan bagi kehidupan kita, dengan keberkahan yang baik, yang kemudian meskipun usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemudian pendek, tapi diberikan momentum yang kemudian berkah, yang kemudian amalannya bisa melebihi 83 tahun, 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar, yang dimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa mendapatkannya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.